warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Wijayanti. Saya adalah guru di Sekolah Dasar Negeri 4 Demak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Saya juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas PGRI Semarang. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring yang akan saya laksanakan secara daring. Saya melakukan pembelajaran daring ini setelah mengikuti serangkaian pembuatan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan media pembelajaran. Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 4 Demak, mengambil tema 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Berikut adalah ringkasan pembelajaran daring yang saya lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Adakah yang sakit hari ini? Ya. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya, alhamdulillah, kita tetap harus menjaga kesehatan kita karena pandemi ini masih ada ya, Nak ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh Bu Astri ya. Berdoa, mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kamu melihat video pembelajaran terkait nilai-nilai Pancasila, kamu dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian setelah itu, kamu juga dapat membuat laporan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menumbuh semangat jiwa Pancasila, kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan yang ketiga adalah menumbuhkan minat literasi. Akan bertanya kepada kalian, anak-anak, pernahkah kalian membaca teks Pancasila saat upacara bendera? Adakah yang pernah? Pernah. Iya, bagus sekali. Pernah ya? Nah, di dalam teks Pancasila itu ada berapa sila? Ada berapa? Ada 5 ya? Ya, bagus, ada 5. Nah, anak-anak, di dalam Pancasila tadi itu terkandung nilai-nilai tingkah laku kita itu seperti apa. Nah, untuk itu kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, lanjut. Kalau begitu, kita akan menonton sebuah video yang di dalamnya terdapat muatan materi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita lihat ya. Siap anak-anak? Siap. Ya? Siap. Ya, bagus sekali. Kita lihat dulu. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dan lambang negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini mempunyai arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah
sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Nilai yang terkandung di dalam sila pertama ini merupakan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Rantai. Rantai sebagai lambang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah dengan mengembangkan rasa, saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Pohon beringin. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Banteng. Banteng sebagai lambang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama saat bermusyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Padi dan kapas. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan juga sikap adil terhadap sesama dengan cara menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu tadi makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sudah paham kan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Hidupkan dulu videonya. Ya, bagus, jangan dimatikan. Pasti ingin bertanya, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila sesuai dengan video yang kamu tonton tadi? Coba dimulai dari Mas Surya. Yang pertama apa, Le? Nilai apa? Coba dihidupkan. Nilai ketuhanan, mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam. Ya, apakah jawaban Mas Surya tadi benar, Mas Kavi? Benar tidak jawabannya? Gimana? Betul?
Oh ya, bagus. Sekarang yang kedua, nilai apa yang terkandung dalam Pancasila, Mbak Isrin? Nilai yang terkandung dalam Pancasila apa, Mbak Isrin? Yang kedua? Nilai kemanusiaan mengakui adanya persamaan derajat. Apakah betul, Mbak Vivi? Betul. Ya, bagus ya. Nah, jadi anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Coba, yang pertama, dibacakan Mas Surya. Coba dibaca Mas Surya. Mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam. Ya, bagus. Kemudian, Vivi, coba nomor 2, Mbak Vivi. Mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, bagus. Nomor 3 dibacakan Mbak Ririn. Ya, Dek. Mbak April, boleh Mbak April. Yang nomor 3 Mbak April. Diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ya, bagus. Bu Guru mempunyai beberapa gambar. Jadi kamu nanti menganalisis gambar-gambar ini ya. Ini punya beberapa gambar. Sekarang gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama itu adakah yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa jawab itu menunjukkan nilai Pancasila sila keberapa? 1. Ya, itu siapa itu? Mas Sila Kafian? pertama rajin Oh ya, ibadah. bagus. Oh, pinter, hebat sekali. Jadi mereka giat beribadah itu termasuk sila pertama ya, rajin beribadah. Mas Raya sama Mas Kafi tadi yang nyiap ya. Bagus. Sekarang yang kedua, gambar kedua. Gambar kedua ini apa ini? Gambar kedua ya. Gambar kedua apa? Sila keempat pemilihan OSIS. Ya, itu termasuk sila keempat ya. Betul tidak Mbak Isrin? Mbak Isrin betul tidak itu jawabannya Mas ya? Betul. Betul. Kalau Mbak Ana betul nggak? Menurut Mbak Ana betul nggak jawabannya? Betul. Iya, bagus. Jadi semuanya menjawab sama. Kalau ini adalah sila keempat. Nah, ini gambar apa ini? Coba, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ini menceritakan apa? Siapa yang bisa menceritakan apa dulu? Bukan. Sila kedua, menolong teman jatuh. Ya, bagus sekali. Ini tadi siapa ya? Caranya? Oh ya, betul Mbak Ririn. Pinter ya, ini menolong teman yang jatuh itu termasuk sila kedua. Kemanusiaan yang ada dalam beradab. Jadi menolong teman yang jatuh itu termasuk sila kedua. Nah, ini ada 2 orang anak. Ya, sedang apa itu? Kira-kira anaknya itu lagi ngapain? Sedang apa? Sila kelima membantu sesama manusia. Ya, bagus Mas Ria. Jadi ini membantu sesama manusia ya. Mereka akan menyumbang di panti asuhan begitu. Bagus. Fit. Ya, ini pahlawan COVID betul. Ini adalah dokter dan para suster perawat yang menangani pasien COVID di rumah sakit. Pasiennya sedang sakit, mereka rela berkorban untuk menolong orang yang sakit. Mereka rela berkorban, menolong orang yang sakit, karena mereka merupakan pahlawan ya, jadi mereka adalah pahlawan gitu ya. Nah, rela berkorban yang dilakukan oleh dokter dan para perawat ini termasuk dalam penerapan sila keberapa? Termasuk dalam nilai sila keberapa? Sila ketiga. Ya, betul Mbak Vivi. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Bagus, hampir semuanya ya, betul ya. Pinter semua sudah Pancasila tadi. Sekarang kamu membuat laporan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lembar LKPD yang sudah Bu Astri bagikan tadi. Jadi nanti kamu menulis laporan, Bu Astri tunggu sampai jam 12 malam, nanti kamu kirim ke Google Classroom. Siap anak-anak? Ya, siap Bu. Ya. Anak semangat Bu. Ini semangat. Bagus. Nanti Bu Astri tunggu ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita ice breaking dulu supaya pikiran kita jadi segar ya. Kita ice breaking dulu. Hidupkan videonya. Kita tirukan gerakan ini ya. Kita tirukan gerakannya. Bu Astri setelkan videonya ini.
Ice breaking dulu ya, Nak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Boleh sambil berdiri, Nak. Kalau kau suka hati sore-sore. Hore. Kalau kau suka hati sore-sore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati sore-sore. Hore. Suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Ayo kita tepuk tangan. Ayo kita injak bumi. Ayo tangan semua kita sorak. Ya, sudah? Sudah gerak-gerak ya. Kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, salah satu nilai sila ketiga Pancasila adalah mencintai tanah air Indonesia. Wujud cinta tanah air salah satunya adalah mengetahui letak wilayah Indonesia, Nak. Apakah anak-anak sudah tahu letak wilayah Indonesia? Sudah belum? Kalau belum, ya ada yang sudah, ada yang belum, masih mengambang di pikirannya. Nah, ya sudah, ada yang sudah. Untuk memperjelasnya, kita akan melihat video dulu ya. Kita lihat video dulu. Kita lihat ya, Nak ya. Siap? Siap. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Yang horizontal ya. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ke atas gini. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, sudah anak-anak. Sebutkan letak wilayah Indonesia secara geografis dan astronomis. Siapa yang bisa? Tunjuk jari. Siapa yang bisa? Jangan dimatikan videonya. Coba Mas Surya dijawab letak geografis Indonesia apa le? Geografis. Coba hidupkan dulu tingginya. Sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah utara Selat Malaka, Laut Andaman,
Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Ya, Timur. Sebelah cukup dulu. Apakah jawabannya tadi betul, Mbak Ana? Jawabannya Mas Surya betul tidak? Betul. Ya, bagus. Sekarang yang belum disebutkan Mas Surya itu ada di sebelah barat dan selatan ya. Coba sebelah barat disebutkan batas wilayahnya. Dibatasi oleh apa, Mbak Isrina? Sebelah barat. Mbak Isrin. Sebelah barat Samudra Hindia, sebelah selatan Australia, Diulang. Samudra. Tepuk bagus. Bagus. Ya, jawabannya betul semua ya. Kemudian letak astronomis Indonesia. Coba Mbak dijawab. Mbak Ana. 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT. Ya, apakah jawabannya Mbak Ana betul, Mas Surya? Dihidupkan kameranya, Le. Betul. Ya. Betul ya. Oh, bagus, pinter. Ya. Mana semangatmu? Ini Indonesia. semangat. Ya, jadi ini kesimpulannya yang tadi tuh. Kesimpulan yang tadi enak ya. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kemudian batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Samudra Nugini. Kita lihat ya, sebelah timurnya tadi ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ya, kita lihat, oh iya betul ya. Kemudian di sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Laut Pasifik, dan Malaysia Timur. Kita lihat lagi ya. Nah, ya betul ya. Ya, sudah lihat, betul. Kemudian di sebelah barat tadi ada Samudra Hindia, kemudian sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Kita tadi sudah melihat peta bersama-sama di mana letak Indonesia ya. Seperti ini ya. Sudah semua. Ya, sekarang kesimpulan yang letak astronomis Indonesia. Apa dulu artinya? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi ya. Pernah lihat peta toh? Semuanya pernah lihat? Pernah. Ya, itu yang mendatar, yang horizontal itu ya namanya garis lintang. Oke, kita sampai di sini. Ini adalah peta Indonesia ya. Anak-anak sudah melihat peta ini belum? Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Oh ya, bagus. Just. Nah, coba ini peta yang ada di sini itu di mana letak Indonesia, kamu sudah tahu ya. Di situ ada petanya. Kemudian kita tinggal di pulau apa di bagian Indonesia itu? Pulau apa, Mbak Ana? Jawa Tengah. Bagus, langsung Jawa Tengah. Jawa Tengah letaknya di sini ya. Di sini. Nah, ini Jawa Tengah. Di kursornya Bu Asri nih. Nah, di sini letaknya di Jawa Tengah di sini. Di mana letak kabupaten tempat tinggalmu? Kita lihat dulu peta Indonesia. Lihat peta Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. Kita ada di Jawa Tengah. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah Jawa Tengah. Peta Jawa Tengah. Nah, ini adalah peta Jawa Tengah di mana ya? Letak kabupaten kita ternyata di sini. Kelihatan tidak anak-anak? Kursor Bu Guru kelihatan nggak? Kelihatan? Mas Surya kelihatan nggak? Ya. Cepogo, bagus. Cepogo. Winter. Cepogo itu dingin ya. Nah, ini dia. Ini adalah peta Boyolali yang sudah diambil dari Jawa Tengah tadi. Dipotong. Jadi ini tinggal ini Boyolali tak ya. Ini ada kecamatan Cepogonya di mana sih? Nah, di sini. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini ada potongan kabupaten dari Jawa Tengah, kemudian dipotong lagi jadi Kabupaten Boyolali. Ini ada kecamatan Cepogo. Bacalah teks berikut. Jadi, karena Indonesia itu negara tropis, jadi di Indonesia itu
banyak sekali terdapat serangga ya. Kita akan membaca teks tentang serangga. Dibacakan coba Mbak Vivi, Nduk. Ayo Mbak Vivi baca dulu. Mbak Vivi. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Ya, bagus sekali. Bacanya jelas ya, sudah bagus. Ini mengenai serangga. Lagi. Nah, tadi kita sudah membaca teks tentang serangga. Bagaimana cara mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dalam teks tersebut? Ada yang tahu? Coba Mbak Vivi bagaimana kira-kira? Yang pertama apa? Mencari teks umum dan khusus. Ya, menurut Mbak Vivi seperti itu. Kemudian menurut Mbak Ririn, apalagi? Mencari hal yang terpenting dan penjelasannya. Ya, itu menurut Mbak Ririn. Kemudian menurut Mas Kavi apalagi, Le? Mencari inti dan pengembangannya. Ya, nah itu ya. Menurut kalian seperti itu ya, cara mencari kalimat utama dan penjelas dalam teks tersebut. Untuk memperjelasnya, supaya anak-anak lebih paham lagi, mari kita menonton video berikut ini. Ayo pahami apa yang dimaksud dengan kalimat pokok atau kalimat utama serta kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Kalimat pokok dengan kalimat utama merupakan istilah yang sama. Jadi, kamu bisa menggunakan salah satu di antara kedua istilah tersebut. Dengan kata lain, kalimat pokok atau kalimat utama berada pada inti atau hal utama dari isi paragraf atau informasi yang dikemukakan dari seluruh kalimat. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Jadi, letak dari kalimat penjelas yaitu beberapa kalimat sisanya dari kalimat pokok atau kalimat utama yang telah ditentukan. Sudah jelas belum? Mas Kavi sudah jelas belum? Sudah. Jelas belum? Yang lain gimana? Sudah jelas belum? Sudah. Mas Surya sudah jelas belum, Le? Ya, sudah. Bagus ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Yuk, ikuti Bu Asri. Tepuk semangat. Semangat. Dalam suatu paragraf. Ya, bagus. Jadi ini ya kesimpulannya, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kemudian kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Ya, terima kasih Mbak Vivi, bagus sekali. Sekarang kemudian yang berikutnya, kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu apa? Yaitu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kemudian dapat berisi informasi tambahan, alasan, sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung gitu ya. Jadi kalimat utamanya apa? Terus nanti diterangkan di bawahnya bla 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 bla, itu namanya kalimat penjelas. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas belum? Ya, sudah jelas semua. Kita lanjut lagi. Nah,
Tadi kan ini kalian sudah baca ya, ini juga tercantum dalam LKPD kalian tentang bacaan serangga. Nah, ini bacaan ini mana yang termasuk kalimat utama dan mana yang termasuk kalimat penjelas? Coba sekarang siapa yang bisa mencari kalimat utama yang ada dalam teks ini? Ada yang tahu? Coba, siapa? Coba ayo. Saya. Ayo. Ya, coba dibaca yang mana? Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Apakah jawabannya betul, Mas Surya? Apakah betul jawabannya? Betul. Ya, kalau menurut Mbak Ana betul tidak? Sudah ke belakang ya. Ya, ini jadi jawabannya betul. Oh ya, betul. Ya. Jadi jawabannya ini kalimat utamanya adalah serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, sekarang kalimat penjelasnya yang mana? Coba dibaca salah satu kalimat penjelasnya. Mbak Vivi, coba dibaca. Satu saja. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Nah, apakah betul Mbak Ririn? Jawabannya Mbak Vivi? Betul. Ya, bagus. Jadi ini betul kalimat penjelas. Kemudian kalimat yang mana lagi? Mbak Ririn, baca lagi. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Apakah betul Mbak Isrin? Betul. Betul? Ya, bagus. Mbak Isrin lanjut lagi dibaca kalimat yang terakhir. Itu ya, berarti kalimat penjelas ya. Coba Mbak Isrin dibaca. Selain itu ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Ya, jadi seperti itu ya, Nak. Bagus, pintar semua. Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus. Hebat semua. Kalian hebat. Semuanya sudah bisa. Jadi ini kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf ya. Tapi awal paragraf kemudian dijelaskan seperti itu. Kenapa? Bagaimana? Seperti itu di bawahnya dijelaskan. Sudah jelas semua ya, Nak ya? Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Anak-anak, Sudah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini jadi tadi sudah Bu Asri jelaskan. Ini adalah kalimat utama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kemudian kalimat penjelasnya ini ada beberapa kalimat. Jadi kalimat penjelas itu tidak hanya satu, Nak, banyak sekali ya. Sedangkan kalimat utama itu cuma satu, tapi kalimat penjelasnya itu banyak ya, menjelaskan kalimat utamanya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, anak-anak tadi sudah melihat video, kemudian membaca teks bacaan, kemudian sekarang yang terakhir adalah menulis laporan hasil identifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas dalam teks tertulis. Di LKPD yang sudah Bu Asri bagikan di halaman 15 itu sudah tertera beberapa teks bacaan yang kamu foto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Siap anak-anak? Siap? Siap. Mana suaranya? Siap anak-anak? Siap. Ya, siap. Bagus. Siap. Anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian ada letak wilayah Indonesia, kemudian yang terakhir adalah teks bacaan ya. Kita sudah belajar semua. Nah, sekarang sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, tapi semuanya hidupkan dulu videonya, jangan dimatikan. Ayo, jangan dimatikan dulu, semua hidup. Ya, semua hidup. Ya, semua hidup. Ya, bagus. Nah, anak-anak, nanti kamu di LKPD-mu itu kan ada lembar kertas yang berwarna merah dan kuning, ya. Nanti kamu tulis di lembar kertas yang berwarna merah
apa yang menarik dari pembelajaran hari ini. Kemudian kamu tulis di lembar kertas yang berwarna kuning, kamu tulis apa kesulitan pembelajaran hari ini. Oh, saya kesulitan Bu, saya belum bisa yang bagian letak astronomi Indonesia, saya belum bisa yang ini. Nah, kamu tulis di lembar yang kuning tadi. Kemudian yang menarik kamu tulis di bagian yang berwarna merah. Oh, saya senang sekali belajar hari ini karena gini gitu ya. Siap anak-anak? Siap? Siap. Ya, siap ya. Sudah siap. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Asti ingin ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, menerapkan 5M. 5M apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian ada menjauhi kerumunan, kemudian ada membatasi mobilisasi. Ya, yuk Mas Surya, dipimpin berdoa Mas Surya. Ya, Bu Asri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.